semuanya, perkenalkan, nama saya Suster Yudit Manehat. Biasanya saya disapa dengan Suster Yudit. Umur saya 27 tahun. Saya sudah tinggal di Biara kurang lebih 11 tahun. Nah, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal seperti apa sih Biara HSHJ. Biara kami terletak di Kompleks Sunrise Garden yang beralamatkan di Jalan Surya Mendala, Blok 2N nomor 23A. Di sini merupakan pusat komunitas Biara HSHJ di Indonesia. Sedangkan untuk pusat kongregasi kami terletak di Korea Selatan. Inilah tampak depan biara kami. Terdapat sebuah taman kecil dan kami tanami dengan beberapa bunga untuk menambah keindahan biara kami. Nah, seperti inilah tampak depan halaman biara kami. Terdapat sebuah patung keluarga kudus, juga beberapa tanaman bunga untuk menghiasi halaman biara kami. Yuk, suster ajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam ruangan lantai 1. Nah, di dalam ruangan ini, pertama, kita akan melihat ada sebuah patung Bunda Maria dan ruangan tamu. Nah, di ruangan tamu sendiri ada papan nama kongregasi kami. Sekarang kita akan masuk ke ruangan komunitas. Nah, di ruangan komunitas sendiri ada satu buah organ, satu buah piano, juga terdapat sebuah papan informasi yang tertulis kegiatan-kegiatan para suster. Nah, di ruangan komunitas inilah biasanya kami gunakan untuk makan bersama dalam komunitas, belajar bersama, juga kegiatan-kegiatan komunitas lainnya. Oke, belajar 시간 있어요. 오케이. So we'll look at some examples. So James, what was I have time? 시간 있어요. 시간 있어요. So James, if I said 시간은 있어요. 시간은 있어요. Ada juga dapur di lantai 1. Nah, di tempat ini kami biasanya para suster bergantian tugas untuk memasak dari pagi, siang, dan malam. Biasanya kami para suster HSHJ memasak sendiri masakan kami untuk semua anggota di dalam komunitas. Nah, sekarang kita sudah sampai ke ruangan Hati Kudus. Disinilah tempat biasanya digunakan para suster untuk berdoa secara pribadi. Oke teman-teman, sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 itu terdapat kapel dengan ruangan sakristi. Nah, sekarang ini kita berada di depan kapel. Di depan kapel kita ada patung Bunda Maria dan juga ada patung Santo Yusuf. Nah, sekarang ini kita sudah berada di dalam ruangan sakristi, tepatnya di depan kapel. Nah, di dalam ruangan sakristi ini hanya terdapat satu lemari. Mari sekarang kita bisa melihat di dalam lemari itu ada apa saja. Nah, ini bagian dalam lemari kita, barang-barang yang bisa kita gunakan untuk misa dan liturgi lainnya. Nah, untuk bagian ini, laci ini ada bermacam-macam kain yang bisa digunakan untuk misa dan liturgi lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di laci ini dan kita lihat bagian ini ada apa di dalamnya. Nah, ini ada pakaian-pakaian untuk liturgi. Oke teman-teman, sekarang kita coba buka laci bagian ini, kira-kira ada apa di dalamnya. Nah, ini tempat untuk menyimpan setrika. Setrika ini hanya dipakai untuk pakaian-pakaian dan kain-kain yang ada di kapel. Untuk pakaian suster, setrikanya berbeda.
Nah, untuk bagian ini terdapat kain-kain yang biasa kita gunakan untuk dekorasi, sama dengan laci-laci bagian atas. Ya, laci-laci bagian atas itu tempat untuk menyimpan barang-barang dekorasi dan seperti lilin Paskah atau barang-barang liturgi lain. Nah, teman-teman, ini adalah kapel. Di sini kami ada 19 suster. Biasa menggunakan kapelnya itu ketika pagi untuk ibadat harian, siang, sore, dan juga malam. Juga waktu meditasi dan adorasi. Dan lain juga itu ketika waktu doa-doa pribadi bisa gunakan kapel. Nah, untuk kapel dan sakristi kurang lebih seperti ini di biara kami HSKJ. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal. Sesudah kita melihat ruang kapel dan ruang sakristi, sekarang suster akan mengajak kalian semua ke salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para suster. Apa itu ya kira-kira? Yuk, sekarang kita menuju ruang perpustakaan. Nah, seperti inilah ruang perpustakaan kami yang terdiri dari buku-buku lagu seperti Pada Bakti, Puji Syukur, Ibadat Harian, Kitab Suci, dan di bagian sini itu ada buku-buku dari para Santo Santa. Salah satunya itu seperti buku dari Santa Teresa Kanak-kanak Yesus, dari Santa Teresa Avila, dan juga Santa Faustina. Di bagian sini itu ada dokumen-dokumen gereja dan juga ada buku-buku kitab suci yang di bagian sana. Di bagian sini juga ada buku-buku cerita yang juga disenangi oleh para suster. Di sini juga ada buku-buku Korea. Di bagian sini itu ada kaset-kaset yang terdiri dari pengajaran-pengajaran kitab suci, para Santo Santa, dan salah satunya itu kaset-kaset untuk film-film romantis loh. Suster-suster juga punya loh. Nah, di sini, di bagian sini itu terdiri dari buku-buku pelajaran seperti bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman. Dan para suster juga memiliki buku-buku untuk menjadi organis karena para suster juga belajar organ untuk mengiringi perayaan Ekaristi. Jadi, seperti inilah perlengkapan buku organ di perpustakaan kami. Selain itu, para suster juga memiliki file-file untuk menyimpan teks-teks lagu ketika selesai menggunakannya, seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang suster akan mengajak kalian ke lantai 3. Kira-kira apa sih yang ada di lantai 3? Yuk, kita lihat bersama. Seperti inilah keadaan di lantai 3. Pertamanya ini ada sebuah poster Santo Fransiskus dan Yesus dan ada sebuah patung Bunda Maria Korea. Nah, ruangan belajar ini biasanya dipakai oleh para suster untuk belajar atau membuat aktivitas yang lainnya. Nah, seperti yang kita lihat bersama, di sini terdapat beberapa lemari. Nah, di lemari yang sebelah kanan ini terdapat perlengkapan atau alat-alat untuk menggambar. Nah, alat-alat menggambar ini seperti kuas, akrilik, dan cat air. Nah, alat-alat menggambar ini biasanya dipakai oleh para suster untuk membuat kartu, mempersiapkannya seperti pada saat Natal dan Paskah. Nah, sekarang kita akan perlahan-lahan melihat setiap kamar yang berada di lantai 3. Di lantai 3 terdapat 6 buah kamar tidur para suster. Nah, di setiap pintu kamar tidur itu tercantum nama-nama para suster yang menempati kamar itu. Di dalam kamar tidur, persiapannya atau perlengkapan yang ada itu seperti tempat tidur,
gantungan pakaian, lemari, dan juga ada box pakaian. Nah, di gantungan itu biasanya para suster itu hanya menggantungkan pakaian formal seperti ini, pakaian kerja, dan juga veil formal atau veil kerja. Nah, kira-kira mungkin teman-teman bertanya, kalau begitu di mana sih pakaian yang lain? Nah, box yang tadi ada di dalam setiap kamar itu dipakai oleh para suster untuk menyimpan pakaian-pakaian yang lain selain pakaian yang tadi digantungkan di gantungan pakaian. Di sini juga disediakan satu buah rak khusus untuk alat-alat musik seperti organ-organ kecil dan juga gitar atau stand dan juga kajon. Inilah tempat terakhir yang terdapat di lantai 3. Terdapat sebuah lukisan kerahiman ilahi. Nah, di tempat ini biasanya para suster memakainya untuk berdoa secara pribadi. Dan juga inilah tempat yang bagi kami itu sebuah tempat terinspirasi bagi kami untuk dapat mengungkapkan rasa hati kami kepada Yesus. Nah, sekarang suster akan mengajak kalian untuk melihat salah satu ruangan yang sering dipakai oleh para suster setiap hari. Nah, ruangan itu apa ya kira-kira? Ya, ruangan tempat cuci. Nah, suster akan mengajak kalian semua untuk melihat seperti apa ruangan tempat cuci para suster. Ayo ikutin suster. Nah, setiap hari nih para suster selalu mencuci baju agar kelihatan bersih, agar kelihatan selalu tampil dengan baik, rapi. Mereka selalu mencuci pakaian mereka. Sesudah itu mereka mengeringkan pakaian di mesin cuci yang sudah tersedia. Kira-kira seperti ini ruangan para suster untuk mencuci pakaian mereka. Asik, dia mau cara gaya bang. Kita punya